Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Nugraha SEMM dengan NIDN 0427079002. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan pada program studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Piksi Input Serang. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ambil sebagai video pembelajaran kali ini adalah mata kuliah Manajemen Keuangan. Mata kuliah Manajemen Keuangan memiliki bobot 3 SKS dan terdiri dari total 16 pertemuan, termasuk di dalamnya yaitu 1 pertemuan ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Mata kuliah ini berkontribusi terhadap beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Di antaranya yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, mampu berpikir logis dan kritis dalam menyelesaikan masalah keuangan. Yang keempat, menyampaikan hasil analisis dalam bentuk laporan dan presentasi, serta mampu menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dituju adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan. Yang kedua, menganalisis laporan keuangan dan rasio-rasio penting. Yang ketiga, menyusun perencanaan investasi dan pembiayaan. Yang keempat, mengambil keputusan keuangan berdasarkan data. Yang kelima, menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan ilmiah dan presentasi. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menunjukkan sikap profesional, kritis, dan bertanggung jawab dalam penyelesaian studi kasus secara individu maupun tim. Materi yang dipelajari meliputi berbagai topik penting, seperti konsep dasar manajemen keuangan, nilai waktu uang, resiko dan imbal hasil, penganggaran modal, struktur modal, kebijakan dividen, manajemen modal kerja, sumber pembiayaan, manajemen risiko keuangan, merger dan akuisisi, serta etika dan tata kelola keuangan. Proses pembelajaran akan dilaksanakan secara blended, yaitu menggabungkan pertemuan tatap muka atau offline dan pembelajaran daring atau online melalui platform Zoom, Edlink, Google Form, dan media interaktif lainnya. Metode pembelajaran yang digunakan mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok, latihan soal, studi kasus, serta presentasi proyek akhir. Evaluasi hasil belajar mahasiswa akan didasarkan pada kehadiran 10%, partisipasi aktif 15%, tugas dan kuis 15%, ujian tengah semester atau UTS 25%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 35%. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas topik tentang merger dan akuisisi. Topik ini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis modern, karena merger dan akuisisi merupakan strategi pertumbuhan eksternal yang sering digunakan perusahaan untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai tambah. Saya berharap mahasiswa mampu memahami proses dan strategi merger dan akuisisi, menganalisis dampaknya terhadap kondisi dan nilai perusahaan, serta mengidentifikasi risiko dan peluang dari proses konsolidasi antar perusahaan. Diharapkan juga mahasiswa dapat mengembangkan pemikiran kritis dan logis dalam mengevaluasi studi kasus merger dan akuisisi berdasarkan data keuangan yang tersedia.
Demikianlah penjelasan mengenai pengajaran saya dalam mata kuliah manajemen keuangan yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pengajaran saya yang saya lakukan pada pertemuan kelas dengan materi pembelajaran merger dan akuisisi. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman. Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi merger dan akuisisi ya. Sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu ya, satu-satu. Oke, Salihah, Novita, Vivi Sapitri, Ibnu Nasoro, Sahrul Gunawan, Safrudin, Mei ya, Meli, Oktaviani, oke, Nur Fitri, Wulantika Herawati, Nabil Basmalah, Naswa Silma Kafah, Fadratul Muniroh, Raudatul Jannah, Idawati, Raudatul Jannah, Rosita, Siti Aisyah, Sofatul Madaniyah, Restu Fadilah. Oke, hadir semua ya. Oke, kita lanjut ya materinya. Kita sekarang akan belajar tentang merger dan akuisisi. Strategi pertumbuhan korporat. Ada yang tahu nggak apa itu merger dan akuisisi? Merger itu apa? Ya, Vivi? Oke, jadi intinya adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas baru. Oke, jadi intinya adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas baru. Oke, itu yang dinamakan merger. Kalau akuisisi apa? Satu perusahaan membeli perusahaan lain. Satu perusahaan membeli satu perusahaan lain. Oke. Oke ya, jadi intinya adalah kalau akuisisi adalah pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli. Membeli apa? Apa yang dibeli perusahaannya? Saham. Jadi sahamnya dibeli. Saham itu kan kita sudah belajar ya, saham itu kepemilikan. Jadi perusahaan tersebut dibeli oleh satu perusahaan sehingga perusahaan tersebut menjadi bagian dari perusahaan yang membeli. Oke, jadi bedanya apa? Kalau merger itu penggabungan, kalau akuisisi itu pengambil alihan dengan cara pembelian. Apa itu merger dan akuisisi? Merger itu dua perusahaan, ada perusahaan A, ada perusahaan B, ya kan? Kemudian bergabung menjadi entitas baru. Oke, itu dia bisa jadi entitas A, entitas B, atau entitas C. Yang baru itu berarti C. Ya, dengan kesepakatan bersama, umumnya berbagi kepemilikan dan kontrol. Contohnya adalah Gojek dan Tokopedia. Jadinya Goto, satu entitas baru namanya Goto. Selain Goto, apalagi perusahaan yang merger? Axis sama XL. Oke. Oke, nanti kita lihat ya. Sekarang akuisisi. Suatu perusahaan A. Oke, kemudian membeli mayoritas atau seluruh saham perusahaan lain atau perusahaan B. Di mana perusahaan B biasanya menjadi anak perusahaan atau bagian dari A. Contohnya adalah WhatsApp yang diakuisisi oleh Facebook. Ini jadi entitas baru enggak? Enggak, WhatsApp tetap WhatsApp, Facebook tetap Facebook. Tapi WhatsApp ini anak perusahaan dari Facebook. Oke, itu ya, paham ya? Nah, ini ada jenis-jenis merger dan akuisisi. M dan A itu merger dan akuisisi ya. Ada yang namanya horizontal. Horizontal itu apa? Penggabungan perusahaan dalam industri yang sama. Jadi dulunya dia kompetitor. Industrinya sama. Kemudian dia digabungkan. Kalau misalnya penggabungan gimana jadinya? Jadi perusahaan A dan perusahaan B tidak lagi menjadi kompetitor. Dia sudah bergabung. Nah, kalau misalnya horizontal itu di industri yang sama. Contohnya, Indofood mengakuisisi Bogasari Flour Mills. Nah, ini sama nih, dua-duanya bergerak di bidang makanan. Dia bergabung. Kemudian Facebook mengakuisisi Instagram. Nah, tadi kan ini ya, WhatsApp dan
Facebook mengakuisisi WhatsApp, kemudian Facebook mengakuisisi, nah itu kan dari itu ya, industri yang sama ya. Oke, industri media sosial. Itu namanya horizontal. Kemudian ada vertikal. Vertikal adalah penggabungan perusahaan dalam rantai pasokan. Ya, misalnya adalah pemasok dan pembeli. Contohnya, Astra International mengakuisisi PT Gaya Motor. Astra itu perusahaan apa? Oke, mobil ya. Jadi kalau PT Gaya Motor produsen bodi mobil, dia produksi bodinya. Nah, dia tidak membeli ke yang lain. Jadi dia ke PT Gaya ini mengakuisisi. Jadi ke anaknya, jadi langsung ke anak. Oke, belinya. Jadi kalau bodinya dari situ. Oke, jadi integrasinya dari hulu ke hilir ya. Kemudian ada namanya Amazon mengakuisisi Whole Foods Market untuk mengintegrasikan logistik retail dengan e-commerce. Kalau misalnya e-commerce nih, gimana? Logistik retail tuh gimana? Posisi Whole Food Market tuh gimana? Jadi kan dia butuh pengiriman misalnya kan. Jadi tidak kemana-mana. Kemudian ada namanya konglomerat. Konglomerat itu apa? Penggabungan perusahaan di industri yang tidak terkait. Oke. Contohnya Jarum Group. Siapa pemiliknya Jarum Group? Oke ya. Jarum Group itu memiliki portofolio bisnisnya tuh ada rokok. Ya, rokok Jarum ya. Kemudian ada apa lagi selain rokok? Ya, dia punya perbankan. Itu namanya BCA. Jadi ke BCA itu pemiliknya sama dengan pemilik Jarum, pemilik rokok ya. Kemudian ada e-commerce, namanya Blibli. Ya, namanya Jarum Group. Dia punya grup, punya banyak perusahaan. Nah, ini penggabungan perusahaan yang tidak terkait. Ada di industri rokok, keuangan, perbankan, dan e-commerce. Kemudian ada General Electric, memiliki bisnis di apa saja? Penerbangan, keuangan, energi. Namanya konglomerat global. Ada yang namanya kan para konglomerat, para konglomerasi. Nah itu, ini dia memiliki bisnis di macam-macam bidang. Kemudian yang terakhir ada Konar. Konar itu apa? Konar adalah penggabungan perusahaan dengan produk atau pasar yang saling melengkapi. Contohnya Tokopedia dan Gojek. Yang satunya e-commerce, yang satunya ride hailing atau digital payment. Kemudian ada lagi Coca-Cola mengakuisisi Costa Coffee, minuman ringan dan minuman panas. Jadi ini saling melengkapi ya. Kayak tadi Tokopedia adalah e-commerce-nya, Gojek bisa jadi digital payment-nya. Oke, selanjutnya, mengapa perusahaan melakukan merger dan akuisisi? Yang pertama adalah peningkatan pangsa pasar. Oke, jadi mengeliminasi kompetitor, memperluas jangkauan geografis atau demografis. Contohnya, Mandiri Sekuritas, akuisisi ya, Mandiri Sekuritas diakuisisi oleh PT Bank Mandiri. Kemudian selanjutnya penilaian valuasi dalam merger dan akuisisi. Valuasi adalah proses krusial untuk menentukan nilai intrinsik atau nilai wajar suatu perusahaan. Oke, perusahaan target itu perusahaan yang akan kita target ya, baik itu merger atau akuisisi. Yang menjadi dasar penawaran dalam merger dan akuisisi. Kemudian ada comparable company analysis. Oke, ini membandingkan perusahaan target dengan perusahaan sejenis yang sudah go public atau telah diakuisisi. Menggunakan ratio seperti price earning ratio. Ya, ini harga dibagi pendapatan. Atau EV dibagi EBITDA ya, nilai perusahaan dibagi laba sebelum bunga, sebelum pajak, depresiasi, dan amortisasi. Kemudian kita masuk ke due diligence. Nah, ini adalah fondasi kesuksesan. Due diligence adalah proses investigasi menyeluruh yang dilakukan oleh pembeli terhadap perusahaan target sebelum transaksi merger dan akuisisi diselesaikan. Tujuannya adalah untuk memverifikasi semua informasi yang diberikan. Oke, mengidentifikasi potensi risiko, kewajiban tersembunyi, dan memastikan tidak ada kejutan di kemudian hari. Kita investigasi semuanya. Nah, apa jadinya kalau misalnya kita lalai tidak menginvestigasi ini semua? Misal, hak kekayaan intelektual, gimana? HKI, misalnya hak cipta. Hak cipta apa? Merek, misalnya kan. Dia punya merek, tapi perusahaan lain juga punya merek yang sama. Gitu kan. Nah, itu nantinya akan jadi sengketa. Apalagi perusahaan yang kita tidak tidak didaftarkan ke HKI,
perusahaan yang lain didaftarkan di HKI itu bisa saling menggugat nantinya. Selanjutnya dampak keuangan merger dan akuisisi dan pelaporan. Merger dan akuisisi memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan perusahaan yang mengakuisisi maupun yang diakuisisi. Oke, memerlukan konsolidasi dan penyesuaian akuntansi. Jadi kalau misalnya perusahaan A, perusahaan B bergabung, tentunya laporan keuangan juga harus disesuaikan, gitu kan. Oke, di sini konsolidasi laporan keuangan. Setelah merger atau akuisisi, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban dari kedua entitas, jadi dari perusahaan A dan perusahaan B, digabungkan untuk menyajikan gambaran finansial perusahaan gabungan secara menyeluruh. Ya, jadi kayak misalnya tadi, BRI Syariah, BNI Syariah, ya kan, yang BSI kan, semuanya digabung, jadi laporan keuangan juga digabungkan, konsolidasi ya. Itu untuk perhitungan goodwill ya. Dampak pada rasio keuangan. Merger dan akuisisi dapat mengubah rasio keuangan penting seperti laba per saham atau IPS ya, rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio, dan pengembalian aset atau ekuitas. Ya, ini ROA atau ROE yang mempengaruhi persepsi investor. Kegagalan apa? Yang pertama, kegagalan integrasi dari budaya. Perbedaan gaya kerja, nilai, dan norma antara kedua perusahaan seringkali menjadi penyebab utama kegagalan. Diperkirakan 70-90% merger dan akuisisi gagal mencapai tujuan karena masalah integrasi budaya. Yang kedua adalah overpayment. Membayar terlalu mahal. Nah, ini kayak tadi. Perusahaan membeli di atas nilai wajar. Jadi terlalu mahal. Terjadi karena valuasi yang tidak akurat, estimasi sinergi yang terlalu optimis, atau persaingan penawaran yang ketat, menyebabkan akuisisi dengan harga premium yang tidak berkelanjutan. Kemudian nomor 3, hilangnya karyawan kunci. Nah ini ya masalahnya ya. Talenta berharga dan pemimpin kunci seringkali meninggalkan perusahaan pasca akuisisi karena ketidakpastian, perubahan budaya, atau ketidakpuasan dengan peran baru. Jadi banyak juga nih ketika sudah merger atau sudah diakuisisi, misalnya CEO-nya mundur, ya, atau tim IT-nya mundur. Jadi kalau kehilangan karyawan kunci, yaitu karena ketidakpastian ya, mungkin ketidakpastian, perubahan budaya, dan ketidakpuasan dengan peran baru di perusahaan yang baru tersebut. Kemudian yang keempat adalah masalah hukum atau regulasi. Nah ini juga penting nih ya. Tantangan termasuk persetujuan, antitrust, regulasi industri yang kompleks, atau penolakan dari otoritas pemerintah yang dapat menunda atau membatalkan transaksi. Nah, kalau ini regulasi itu makanya di tangan pemerintah ya. Oke, di sini ada studi kasus akuisisi Gojek, Tokopedia atau Goto ya. Merger antara Gojek dan Tokopedia pada Mei 2021 menciptakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Oke, grup Goto dengan ekosistem digital yang terintegrasi, konteks dan motivasinya adalah Gojek adalah layanan ride hailing dan pembayaran. Jadi kalau Gojek itu ada untuk transport ya dan untuk pembayaran. Oke, bergabung dengan Tokopedia. Tokopedia adalah e-commerce ya. E-commerce terkemuka untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih luas dan kuat di Indonesia. Motivasi utama adalah sinergi lintas platform. Oke, memanfaatkan basis pengguna dan mitra yang besar dari kedua belah pihak. Jadi kalau Gojek itu salah satu platform yang besar gitu ya, konsumennya banyak. Sama Tokopedia juga e-commerce yang besar juga, yang konsumennya banyak. Jadi ketika merger jadi lebih luas dan lebih banyak. Oke, entitas gabungan ini mencakup lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan dan lebih dari 11 juta mitra UKM dan pengemudi. Membangun jembatan antara mobilitas, pengiriman, dan perdagangan digital. Gimana hasilnya? Pembentukan Goto berhasil menarik perhatian investor global dan melakukan IPO. IPO itu apa? Suatu perusahaan melantai di bursa. Oke, jadi sahamnya bisa dibeli oleh publik ya.
Oke, kesimpulannya adalah merger dan akuisisi adalah strategi pertumbuhan korporat yang kompleks, ya, namun sangat kuat. Kunci keberhasilan terletak pada perencanaan yang matang, pelaksanaan due diligence yang cermat, dan integrasi pasca akuisisi yang efektif. Nah, ini merger dan akuisisi bukan tentang membeli perusahaan, tetapi tentang membeli masa depan. Oke, sampai sini ada yang ditanya nggak? Ada pertanyaan nggak? Pak, izin Pak, saya ingin bertanya. Tadi berkaitan tentang masalah merger dan akuisisi. Sudah ada jelaskan beberapa slide yang tadi berkaitan tentang strategi, tujuan, manfaat, dan penelitian. Sedangkan kalau sekiranya kita memiliki sebuah perusahaan kemudian ingin mengakuisisi atau menggabungkan, itu gimana cara mengukurnya gagal dan suksesnya suatu perusahaan tersebut, atau gagal dan suksesnya antara merger dan akuisisi ini? Gitu sih Pak. Cara ukurannya dengan mengukur dari apanya gitu Pak, ketika kita ingin mengetahui merger dan akuisisinya itu sukses ataupun gagal. Cukup Pak. Oke, saya jawab pertanyaan Sahrul ya. Tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana mengukurnya apabila merger dan akuisisi itu berhasil atau gagal. Oke, kalau misalnya saya jawab yang berhasil dulu ya. Kalau misalnya merger atau akuisisi itu berhasil, berarti memang kita lihat aja, berarti perusahaannya semakin bertumbuh dan berkembang. Ya kan, nilai perusahaan semakin bagus, semakin tinggi. Nah, itu contoh dari merger yang berhasil. Ya, kalau misalnya kayak itu Goto kan Gojek dan Tokopedia. Ketika dia merger sampai sekarang makin berkembang, makin bagus, makin tinggi nilai perusahaannya. Oke, itu dari nilai perusahaan ya. Kemudian dari segi karyawan. Nah, kalau misalnya karyawan awalnya dia perusahaan biasa, ya kan? Dia digaji gimana gajinya? Mungkin digaji lebih kecil. Ketika misalnya dia di merger atau diakuisisi oleh perusahaan yang besar, ya kan? Kayak tadi BRI Syariah ketika jadi BSI gimana? Ya, karyawan juga ya memiliki dampak. Naik gaji juga ya. Jadi semuanya dampak itu ukurannya dari sini. Integrasi budayanya semakin meningkat. Bagaimana kalau misalnya membayarnya? Nah ini ya, kalau ini tuh kegagalan. Kalau misalnya keberhasilan kita yang mudahnya adalah perusahaan itu makin berkembang atau tidak, ya kan? Kalau misalnya gagal pasti tidak berkembang. Kenapa tidak berkembangnya adalah ini tantangan dan risiko. Semuanya pasti ada risikonya. Kita ambil contoh deh. Contoh kegagalan gimana sih? Misalnya kegagalan integrasi budaya. Contohnya, ini ada Daimler Chrysler, ya, merger antara perusahaan Jerman, Daimler, Benz, dan Amerika. Jadi satu perusahaan di Jerman, satu perusahaan di Amerika. Ini gagal karena perbedaan budaya kerja dan gaya manajemen. Budayanya beda karena perbedaan perbedaan negara. Perbedaan negara dan perbedaan budaya. Jadi gagal ya. Karena gaya budaya kerjanya beda dan gaya manajemennya yang berbeda. Daimler akhirnya menjual Chrysler pada 2007 karena tidak tercapai sinergi yang diharapkan. Nah, ini akhirnya menjual. Oke, ini untuk kegagalan integrasi budaya. Kemudian overpayment. Gimana caranya? Maksudnya kalau misalnya kita membayar terlalu mahal, dampaknya apa? Contoh, Microsoft mengakuisisi Nokia pada tahun 2014. Dulu kan handphone Nokia booming ya, banyak ya pada pakai Nokia semua di sini. Ada yang pernah pakai Nokia? Pernah ya. Oke, jadi ketika mengakuisisi Nokia pada tahun 2014, Microsoft membeli unit ponsel Nokia seharga 7,2 miliar, tetapi gagal bersaing dengan Android dan iOS. Ketika sudah membeli, muncul HP Android dan iOS, sehingga gagal bersaing. Sehingga sekarang HP Nokia gimana? Masih ada nggak? Langka. Oke, pada pakainya Android ya. Oke, kemudian Microsoft menulis rugi besar dan akhirnya menghentikan produksi ponsel Nokia. Kalau misalnya rugi, ngapain diproduksi? Nah, ini karena membeli terlalu mahal. Oke, kemudian yang ketiga adalah hilangnya karyawan kunci. Contohnya adalah ketika HP mengakuisisi Autonomy di tahun 2011. Oke, banyak eksekutif dan talenta Autonomy keluar setelah akuisisi karena perbedaan visi dan budaya organisasi. Dampaknya apa ketika talenta Autonomy keluar? Mengalami kerugian besar dan menulis goodwill impairment lebih dari 8,8 miliar.
Oke, ini kalau hilangnya karyawan kunci. Makanya karyawan kunci itu penting ya. Ketika satu keluar, biasanya bisa jadi kolaps gitu ya, perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah hukum atau regulasi. Contohnya, merger AT&T dan T-Mobile tahun 2011. Mereka mau merger nih, kemudian rencana merger ditolak oleh pemerintah karena dianggap akan mengurangi persaingan pasar. Nah, kenapa pemerintah AS? Karena kebijakan yang mengeluarkan adalah pemerintah. Merger dibatalkan karena gagal mendapatkan persetujuan regulator antitrust. Jadi ini yang menyebabkan atau faktor dari kegagalan. Ada yang sudah mengakuisisi kemudian gagal, ada yang kayak gini dibatalkan karena hukum regulasi. Seperti itu Sahrul ya. Selanjutnya ada soal. Oke, sekarang kita masuk ke rumus-rumus dalam merger dan akuisisi. Yang pertama ada goodwill. Rumusnya adalah harga akuisisi dikurangi nilai wajar aset bersih. Kemudian nilai gabungan perusahaan sama dengan nilai perusahaan A ditambah nilai perusahaan B tambah sinergi dikurangi biaya akuisisi. Exchange ratio atau pertukaran saham sama dengan harga saham perusahaan A dibagi harga saham perusahaan B. Selanjutnya adalah EPS atau earning per share gabungan. Jadi EPS gabungan sama dengan laba bersih gabungan dibagi total saham gabungan. Sekarang silahkan kerjakan soal ya. Oke, silahkan dikerjakan ya. Ya, teman-teman, sudah saya berikan waktu untuk mengerjakan ya. Sekarang waktunya menjawab soalnya. Untuk soal nomor 1 ada yang mau menjawab? Ibnu, silahkan. Silahkan nomor 1 ya. Sudah? Ya, sekarang coba jelaskan ke teman-teman yang lain. Baik, jadi di sini soalnya PT ABC mengakuisisi PT XYZ seharga 1 triliun. Nilai wajar aset bersih PT XYZ adalah sebesar 800 miliar. Kemudian di sini yang ditanyakan hitunglah nilai goodwill. Bagaimana teman-teman? Paham. Betul? Paham? Tepuk tangan dulu dong buat Ibnu. Terima kasih Ibnu. Ya. Tadi jawaban soal yang nomor 1 yaitu goodwill. Sekarang yang soal nomor 2, siapa yang mau mengerjakan? Vivi. Silakan Vi. Sudah? Coba dijelaskan ke teman-temannya. Jadi soal kedua itu exchange ratio harga saham PT Maju sebesar adalah 4.000 dan harga saham PT Mundur adalah 2.000. Gimana teman-teman? Sudah betul? Sudah paham? Tepuk tangan dulu dong buat Vivi. Tadi soal yang kedua sudah, sekarang soal yang ketiga. Siapa yang mau mengerjakan? Saya Pak. Raffi silahkan maju ke depan. Sudah Pak. Sudah? Sudah. Ya, silahkan dijelaskan ke teman-teman yang lain. Nah, baik, di sini selanjutnya soal nomor 3 yaitu EPS gabungan. Adapun rumus EPS gabungan itu laba bersih gabungan dibagi total saham gabungan. Nah, exchange ratio itu kan 1:1. Jadi, setiap satu saham PTB ditukar jadi satu saham PTA. Gimana teman-teman? Betul? Sudah paham? Tepuk tangan dulu dengan Davi. Teman-teman, terima kasih yang sudah mengerjakan soal dari soal 1, soal 2, dan soal 3. Sekarang adalah kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah merger dan akuisisi adalah strategi pertumbuhan korporat yang kompleks, namun sangat kuat. Kunci keberhasilan terletak pada perencanaan yang matang, pelaksanaan due diligence yang cermat, dan integrasi pasca akuisisi yang efektif. Baik teman-teman sekalian, sekian materi saya hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.